Puji Tuhan saudara, hari ini kita sampai di Kejadian pasal yang ketiga. Saya ingin bacakan di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Di Kejadian 3 ini kita tahu sebuah peristiwa di mana manusia jatuh dalam dosa. Iblis mencoba membawa manusia kepada kemuliaan bagi dirinya sendiri. Iblis katakan, ketika engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau akan menjadi seperti Allah. Padahal sebenarnya manusia dibuat oleh Allah itu serupa dan segambar dengan Allah. Jadi tidak perlu terpikat dengan bujuk rayu iblis. Sebenarnya manusia itu sudah serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi itulah iblis. Dia selalu memutarbalikkan firman. Perkataannya memutarbalikkan pesan Tuhan atau firman Tuhan kepada manusia. Di dalam peristiwa itu akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Dan yang pertama kali dirayu adalah Hawa. Kemana Adam? Adam apakah jauh dari Hawa? Sebenarnya Adam ada di situ. Adam tahu komunikasi antara Hawa dengan ular. Dan Tuhan pun menegur Adam dengan berkata, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, maka Tuhan berkata, kamu berdosa. Adam mendengar pembicaraan antara Hawa dengan ular. Dan kejatuhan terjadi, Allah usir mereka. Mengapa Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden? Karena Allah ingin merencanakan penebusan bagi mereka. Allah tidak ingin kalau mereka berada di Taman Eden, mereka makan satu buah yang juga ada di tengah, yaitu buah dari pohon kehidupan. Karena ketika mereka makan, dosanya akan menjadi kekal. Makanya mereka disuruh keluar. Dan pengusiran manusia keluar dari Taman Eden yang dilakukan oleh Allah, itu sebenarnya hak Allah. Hak Allah untuk marah, hak Allah untuk mengusir. Kenapa? Karena kekudusan tidak bisa bercampur dengan dosa. Kekudusan tempat di mana di taman itu Allah hadir tidak bisa bercampur dengan dosa. Mereka tidak lagi bisa berjalan-jalan dengan Allah setiap pagi. Karena dosa mengganggu hubungan manusia dengan Allah. Karena itu betapa pentingnya untuk kita selalu membereskan hidup kita, dosa dan pelanggaran kita, supaya kita tetap berjalan bersama dengan Allah, Allah tetap menuntun hidup kita. Kemudian dari ayat yang kita baca, di situ dijelaskan kepada kita, walaupun Allah mengusir mereka, tapi Allah lebih dahulu membuatkan pakaian dari kulit domba. Berarti ada penyembelihan, gambaran tentang penebusan. Karya penebusan Kristus itulah yang akan mengembalikan pakaian kemuliaan bagi setiap orang yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu kita yang hidup di zaman sekarang ini, kita hidup di zaman anugerah. Jangan sia-siakan anugerah, jaga hidup kita. Iblis akan menggunakan banyak cara untuk menggoda, mengalihkan atau mengkaburkan pesan firman Allah bagi kita. Tetapi bangunlah kekuatan iman. Terus baca firman Allah, supaya firman Allah itu termeterai, kuat, berakar dalam hidup kita, membentuk karakter kita, dan kita mengerti kehendak Allah, kita mengerti apa yang Allah pikirkan, karena kita memiliki pikiran Kristus yang dibangun melalui pekerjaan firman Allah dan Roh Kudusnya dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur kepadamu. Kami rindu Tuhan, dalam kehidupan kami tidak tergoyahkan. Iblis menggunakan banyak cara untuk menjatuhkan kami dari rahmat dan kasih karunia yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, melalui peristiwa di Kejadian 3 ini, kami boleh belajar untuk kami tetap berpegang teguh kepada perkataan firman. Kami tetap berpegang teguh kepada dasar kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bersyukur kepadamu, kami alaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.